Hai guys, welcome to Bicaraksi. Selamat datang lagi ke Bicaraksi, tempat atau wadah kalian untuk saling berbicara, biar kita saling beradu nasib, berbagi cerita, biar saling menguatkan, saling ngasih support, biar kalian gak sendirian. Gini loh, aku ada sepatah kata nih dari Dimas Danang. Aku nonton di Lintas Makna, kalian bisa cek aja ya di YouTube-nya. Dia bilang, alone but not lonely. Itu deep banget. Aku ngerasain kamu sendirian tapi kamu gak kesepian karena kamu masih punya support system, atau setidaknya beberapa orang yang support kamu. Kalau misalnya gak ada, kamu cari tempat atau wadah kalian buat bisa disupport gitu. Aku juga pernah kan ngebahas tentang support, kayak kalau misalnya kalian gak punya wadah nih buat orang-orang support kalian, kamu ngerasa gak ada yang support kamu, ya kamu cari wilayah lain, komunitas atau apapun itu yang bisa ngedukung kamu biar kamu berkembang gitu. Jangan selalu berada di kumpulan orang-orang yang toksik gitu. Keluar dari zona itu gitu. Karena itu berbahaya. Nanti kita bakalan bahas tentang toksik juga ya. Oke. Sekarang kita ngebahas dulu tentang bahasan yang agak berat banget ya menurut aku, karena beberapa hari lalu tuh aku ngerasain gitu. Dan ya Allah, aku tuh sebenarnya konten ini tuh udah aku pikirkan, udah diidein beberapa bulan yang lalu. Tiba-tiba aja beberapa hari lalu tuh kejadian sama diri aku, padahal aku gak pernah ngerasain rasanya harga diri dijatuhkan atau lain sebagainya gitu. Dan aku menyimpulkan bahwa kalau misalnya kita ngomong, kalau misalnya kita bicara, itu tuh harus berbicara dengan baik dan harus mempertanggungjawabkan bicara itu. Dan Allah tuh pasti bakalan ngasih ujian itu. Example, aku bilang pada saat aku memunculkan ide itu tentang harga diri. Aku bilang gini, harga diri itu harus kita jaga biar orang lain gak nginjek kita gitu. Tapi tiba-tiba Allah nguji itu dengan masalah gitu. Aku sempat kayak share suatu postingan, dan aku cuma minta tolong gitu, Kak boleh nggak tolong dengan lembut ya sebenarnya, boleh nggak tolong untuk share dengan kode travel seperti ini, dan itu tidak memaksa ya. Aku nggak tahu itu konteksnya mengganggu atau lain sebagainya, tapi emang kesalahan dari aku sendiri juga sih. Terus orang itunya kayak nggak jawab pertanyaan aku, gak jawab DM aku, dan dia kayak chat orang lain, tim lain, dan nyuruh tim itu ngingetin aku gitu. Dan orang itu tuh merasa terganggu karena aku ngechat orang itu, dan itu aku udah ngerasa aku menjatuhkan harga diri aku menjatuhkan nama baik si tim itu gitu. Makanya aku sedih banget karena aku melakukan hal itu. Aku ngerasa I'm so stupid, aku tuh bego banget, kenapa aku harus lakuin itu gitu. Dan akhirnya, tapi beberapa jam kemudian aku belajar gitu. Kayak aku selalu bilang ke diri aku sendiri, pengalaman apapun yang kamu rasain itu tuh ada pelajaran penting. Dan aku ngambil pelajaran itu, kayak aku bangga sama diri aku karena aku bisa ngambil pelajaran, aku bisa menerima, dan aku bisa belajar untuk lebih baik lagi gitu. Oke. Itu tentang harga diri, cerita aku gitu. Mungkin kalian juga pernah ngerasain itu. Tapi baru-baru ini sedih banget. Aku sebagai pencinta bulu tangkis nih ya, aku sebagai pencinta bulu tangkis ngedengar kabar kalau misalkan pertama nih, kabarnya tuh Momota tunggal putra peringkat 1 kalah di Olimpiade Tokyo. Siapa coba yang gak sedih? Aku bukan orang Jepang, tapi aku ngerasa sedihnya, kayak ngerasa harga diri dia tuh kayak jatuh gitu.
dia main di negaranya sendiri, dia membawa negara Jepangnya, tapi dia kalah. Dia peringkat 1. Orang lain udah ngasih ekspektasi tinggi buat dia, dan ya dia kalah. Aku ngerasain itu, maksudnya aku ngerasa gitu lah, kayak sumpah kasihan banget gitu. Aku mikir gitu, kalau misalkan dia tuh bakalan kena mental dan sebagainya, pastilah sih kayak sakit gitu loh, kecewa sama dirinya sendiri. Pasti orang lain mikir kayak, lah kenapa nih peringkat 1 kalah gitu. Pokoknya harga dirinya tuh dia rasa turun gitu. Tapi aku rasa setelah aku pelajari itu tentang Momota itu, kekalahan itu emang penurunan atau lain sebagainya, atau kekalahan dan sebagainya, itu tuh hal yang umum bagi semua orang gitu. Pasti semua orang akan merasakan itu. Jadi ya gak apa-apa gitu, maksudnya jadikan itu sebagai pengalaman. Aku pernah bilang kalau misalkan kita punya masa depan, lihat terus ke depan. Untuk pengalaman kegagalan itu boleh lihat ke belakang, tapi untuk sebagai pelajaran. Karena kalau misalnya lihat ke belakang terus, kita bakal nabrakan, ya kan? Gitu. Aduh, sedih banget gak sih? Pokoknya itulah ya tentang Momota ini. Kedua, ini paling deep banget nih. Dan ini terjadi lagi di Olimpik 2020 ini atau 2021 ini. Itu tuh Kevin Sanjaya dan Marcus Fernaldi Gideon kalah dalam Olimpik Indonesia. Olimpik Jepang ya, Tokyo. Aku awal nonton itu, awal mula karena kemarinnya tuh kan dia kalah ya. Aku udah ngerasa deg-degan. Ya Allah, dia bisa menang gak ya? Mereka bisa menang gak ya? Aku udah berdoa tuh ya. Tapi setelah aku nonton tuh babak kedua, babak pertama tuh mereka kalah. Tapi aku ngerasa ya udah nggak apa, babak pertama kalah, babak kedua harus bisa menang, babak ketiga harus bisa menang. Pas aku lihat babak kedua, ternyata poin tuh udah lumayan jauh tuh ya. Udah seimbang, tapi jauh lagi gitu. Aku langsung nangis di situ, kayak mikir, ya Allah, please ya Allah, kasih kesempatan mereka untuk menang gitu. Aku takut mereka tuh kayak kecewa sama diri mereka sendiri, harga diri mereka gimana. Ya aku takut gitu. Aku berdoa dan aku nangis di situ. Tapi mungkin takdir berkata lain. Mereka harus menerima kekalahan dan tidak bisa melanjutkan perlombaan tersebut. Kevin Sanjaya dan Marcus Fernaldi Gideon tuh adalah dua sosok atlet yang pertama aku suka. Aku masih awal orang yang suka badminton tahun 2020. Jadi ya aku ada bukan rasa kecewa, tapi aku rasa sedih karena aku nggak tahu kenapa malah mikirin perasaan mereka gitu. Dan buat kalian di sini nih yang kayak bully mereka gitu ya, stop. Mereka udah melakukan sekuat itu, mereka udah berjuang gitu ya untuk mendapatkan medali emas, tapi takdir berkata lain. Jadi nggak apa-apa gitu, jangan ngebully mereka, tapi kamu harus mendukung mereka gitu. Itu tentang harga diri, cerita-cerita dari Momota dan Kevin Sanjaya dan Marcus Fernaldi Gideon tentang harga diri. Betapa aku ngerasa, walaupun orang lain itu ngerasa, aku ngerasa bahwa betapa susahnya megang harga diri kita, menjaga nama baik kita. Susah banget sih itu. Apalagi bagi influencer, selebgram, susah banget untuk menjaga harga diri. Dan aku ngerasa sebagai orang yang, aku juga merasa sebagai orang yang kecewa dengan nama baik orang itu. Aku punya teman nih,
dia baik sama aku baik sama dia. Gak pernah ada satupun kekesalan gitu. Ada sih beberapa kesalahan karena perilakunya, tapi kita tetap berteman baik pada saat itu. Tiba-tiba aja gitu ada suatu masalah besar, kesalahan dia yang besar gitu, tapi aku masih merasa oh it's okay, aku nggak apa-apa digituin gitu ya. Tapi sedihnya tuh beliau harus ngeblokir aku. Gak tau kenapa dia harus ngeblokir aku, gak tau kenapa dia memblokir aku gitu. Aku paling gak suka kayak gitu, aku paling kesel kayak gitu. Karena untuk apa kamu memutuskan komunikasi padahal masalah itu belum selesai. Jadi aku ngerasa kecewa sama orang itu karena orang itu tiba-tiba aja kayak ghosting, pergi tiba-tiba dengan ngeblokir aku. Untuk apa gitu? Itu soal aku kecewa sama orang lain. Nama baik dia tuh yang awalnya aku rasa dia baik banget orangnya, dia belajar. No, it's not. Aku mikir sekarang dia kayak udah dia orangnya biasa aja, dia punya kesalahannya ini. Tapi sebagai diri aku juga, aku nggak boleh terus mikirin itu karena itu juga bisa jadi dosa buat aku juga kan. Makanya aku mencoba untuk kayak yaudah, cukup bilang aja bahwa dia adalah teman kamu, jangan memperburuk masalah, memperbanyak maksudnya masalah. Yang pernah tadi aku bilang tadi tuh, untuk menjaga nama baik, untuk menjaga harga diri kita, it's really hard. Dan untuk bisa menjaga nama baiknya, berperilakulah sebaik mungkin sebagai manusia. Tapi bila memang sudah menemukan ketidaksempurnaannya, it's gonna be okay, nggak apa-apa. Karena semua manusia itu nggak sempurna gitu. Jadi sulit memang untuk menjaga harga diri, memegang harga diri, menjaga nama baik, tapi harus berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menjaga itu gitu. Kayak apa ya, kayak kita harus menutup muka gitu loh, menutup kesalahan-kesalahan. Nggak menutup sih, ya pokoknya gitu lah. Tapi kadang nih ya, pernah gak sih kalian rasain gitu ya, orang tua gitu ya, kalian tuh gak mau orang tua gak mau nilai kalian kecil karena kalian takut orang tua, nama baik orang tua itu turun gitu. Dan itu jadi pressure buat kalian, tekanan buat kalian, sehingga kalian harus melakukan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, padahal tidak ada yang sempurna. Tapi it's gonna be okay. Kalau misalkan itu menjadi motivasi buat kalian untuk belajar, gak apa-apa. Tapi jangan jadikan sebagai tekanan, oke? Makanya buat kalian yang suka ngebully, suka bilang harga diri lu rendah bro gitu kan, atau ngomongin kayak kamu apa gitu, apa dan sebagainya, stop. Karena untuk menjaga nama baik tuh gak mudah, dan kamu yang ngomong kayak gitu tuh harga diri kamu juga udah turun. Kamu gak bisa jaga harga diri kamu. Oke, mungkin cukup sekian, udah cukup karena udah melewati batas. See you buat episode nanti. I want to say bye.